Kita lanjutkan kembali perbincangan kita soal bagaimana yang terjadi di Laut Cina Selatan, tepatnya di Natuna kita kemarin. Mas Ari, kalau tadi Anda katakan minta maaf itu sudah bagus sekali, itu kan suatu negara meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Tapi kan tidak bisa begitu didiamkan, karena kita tahu kita juga harus punya ketegasan di sini. Pemerintah kita harus punya ketegasan. Nah, apa yang harus dilakukan ini biar ke depan tidak ada lagi negara-negara lain yang begitu mudahnya melintas di baik di udara maupun di laut kita dengan seenaknya. Ya, tadi menarik ya ketegasan tadi ya. Ketegasan itu harus ditunjang dengan kekuatan kita, kekuatan dalam menjaga kedaulatan. Karena kedaulatan itu harus di-exercise, harus dilaksanakan. Seberapa kuat kita bisa melaksanakan kedaulatan kita, ya itu yang kita bisa laksanakan. Seperti contohnya udara ya. Seberapa tinggi kita bisa mengklaim yurisdiksi kita, ya seberapa tinggi jauhnya kita bisa mengklaim atau menjaga wilayah kita. Oke, tapi nggak usah ngambil contoh jauh-jauh udara ini di laut yang kemarin peristiwa 19 Maret ini. KKP ada di sana, kapal pengawas kita ada, tapi TNI-nya tidak ada di situ. Nah itu dia. Gimana kita bisa menjaga harusnya kan wilayah tadi kita? seperti Mas Hanafi bilang ya, koordinasi harus lebih ditingkatkan karena kalau ini semua potensi bisa disinergikan, saya rasa ya paling tidak mengimbangi lah, kalau tidak bisa melewati tapi mengimbangi. Kalau misalnya tadi kapal Coast Guard-nya besar, lalu kemudian ada kapal kita yang begitu kecil, katakanlah tidak begitu besar, ya pasti kita akan menyelamatkan diri kita sendiri, nyawa ya. Nah kalau misalnya kita punya kekuatan yang paling tidak seimbang, kita bisa mempertahankan wilayah kita dan kekuatan kita. Tadi kalau misalnya sama besar, ya kita bisa beradu istilahnya urat saraf gitu ya, saling saling cywar gitu di antara kedua kapal perangnya. Tapi yang kejadian kan ya itu tadi kita kurang. Nah kalau misalnya ada sinergi di antara potensi ada polisi air, TNI AL, kemudian Bakamla dan KKP, saya rasa mudah-mudahan kita bisa mengimbangi dan bisa menjaga potensi sumber daya yang ada di wilayah maritim kita. Nah untuk penjagaan itu sebenarnya Mas Hanafi, kalau Anda melihat apa sih sesungguhnya terjadi? Memang kita tidak mempunyai operasional yang cukup untuk menjaga seluruh wilayah kedaulatan kita? Ya, ini ada jurang yang saya kira agak lebar antara ekspektasi kita sebagai negara besar, apalagi menyebut diri sebagai poros maritim dunia, dengan kapasitas secara teknis ya. Jadi kita nganggap negara besar itu ya mesti bisa dong melakukan seperti apa yang Cina lakukan karena sama-sama negara besar. Tetapi pada kenyataannya kapasitas yang kita miliki ini masih banyak kelemahannya. Untuk alutsista TNI saja, dalam hal ini misalnya Angkatan Udara maupun Angkatan Laut saja, untuk memenuhi minimum essential force, kebutuhan minimum alutsista kita, itu kan masih terus dilakukan, belum selesai gitu. Ini aja baru masuk tahap kedua dari 3 tahap. Nah sehingga sembari ini menyelesaikan tahapan-tahapan penyempurnaan ini, kejadian seperti kemarin itu ya, pelanggaran wilayah kedaulatan laut kita itu juga harus ditangani walaupun dengan kapasitas yang minimum ya. Mas Hanafi, saya potong situ. Kalau kita berbicara soal alutsista, nanti ujung-ujungnya ke parlemen tuh uangnya perlu untuk anggarannya di situ kan. Tapi pertanyaannya adalah mengapa negara-negara lain itu khususnya Tiongkok saya kemarin itu seperti tidak ada takutnya sama Indonesia? Mengapa Indonesia karena mereka banyak berinvestasi ke Indonesia, menguasai atau karena memang Indonesia lemah di situ dia tahu. Jadi ya kita terabas saja, nanti toh sudah minta maaf katanya Mas Arief, udah paling bagus sudah. Tapi begitu lagi nanti. Ini apa jaminan kita gitu? Kalau nunggu alat kita yang canggih dan segala macam itu makan waktu lah tadi. Ya. Ada yang sifatnya jangka menengah, jangka panjang, jangka pendek. Kalau yang kita kejarin jangka pendek, maka tadi saya katakan kita juga tidak mau Cina lantas kemudian memandang sebelah mata negara kita ini gitu. Boleh, memang kita sudah banyak mengundang investasi Cina ke Indonesia, kereta cepat dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak mau juga ada ketergantungan soal itu. Gitu. Jadi jangan sampai ekonomi ini dibarter dengan masalah kedaulatan. Artinya karena sudah banyak investasi Cina ke Indonesia, lantas kedaulatan yang sudah dilanggar oleh Cina dalam kasus kemarin itu, lantas kita anggap angin lalu saja. Kita juga tidak ingin. Dan saya kira sikap 2 menteri juga sudah minimum itu merepresentasikan protes kita itu. Nah, yang harus kita kejar adalah supaya kita berdiri sama tinggi dengan Cina adalah tadi lakukan pendekatan bilateral ya dengan pemerintahan Cina, kemudian segera
letakkan dalam sebuah kesepakatan resmi, ya, agreement di antara dua negara ini, batas wilayah laut kita itu atau ZEE itu. Nah, itu jadi patokan kita. Selama Cina tidak mengganggu ZEE kita, ya, dan kita juga punya alat juga kapasitas untuk menjaga itu, ya kita ya udah fine. Kita tidak perlu menyoal yang lain-lain lagi gitu. Jadi sama-sama kita ini tidak saling mengganggu saja. Oke, gitu. kita tunggu kalau gitu gerak pemerintah untuk berinisiasi menentukan mana yang jadi wilayah. Sama satu lagi, sorry. Itu kalau misalnya tadi ya, Pak, kalau misalnya nanti pemerintah Cina memutuskan untuk minta maaf dan juga pasti meminta agar mereka sudah tidak lagi menjaga maling-maling mereka yang ada di kita, dan kita mungkin untuk memperlihatkan kepada dunia luar menambah patroli yang di daerah-daerah yang dianggap rawan. Gitu. Oke, maka minta anggarannya ke DPR nanti. Mas, biar nanti Mas. Pasti kalau soal kedaulatan kita full support. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya di Kabar Petang. Selamat malam. Kami masih akan kembali pemirsa dengan informasi lain usai jeda sesaat lagi.